ربنا ويرضى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ikhwani fiddin, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah, nikmat afiah diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali berkumpul di masjid ini untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Hilyatul Thalibil Ilmi, Syarah Hilyah yang merupakan matan dari kitab Hilyatul Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat Allah taala yang dengannya mudah-mudahan dengan keikhlasan yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Baik, maka sudah sepatutnya untuk terus kita saling mengingatkan terkait perkara keikhlasan, terkait perkara niat dalam menuntut ilmu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan masih pada pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Ya, kita masih belum selesai kita bahas terkait poin yang pertama. Baik, yaitu aslul usuli fi hadhil hilyah, ya. Pondasi yang paling mendasar dalam perhiasan adab-adab dan akhlak menuntut ilmu ini, bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Menuntut ilmu adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan bisa terhitung sebagai sebuah ibadah kecuali harus terpenuhi dua syarat, yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah tersebut, ya. Terkhususnya yang kita katakan di sini yang sedang kita bahas yaitu menuntut ilmu, mengikhlaskan niat karena Allah, dan juga yang kedua mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini dua syarat dari ibadah. Yang kita bahas ini berkaitan ibadah menuntut ilmu. Baik, kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid di dalam matan, kata beliau, wa alaihi faltazim at-takhallusa min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk terus berusaha iltizam. Taib. Iltizam untuk apa? At-takhallusa, ya, membebaskan dirinya dari seluruh noda-noda, seluruh perkara yang bisa menodai niatnya fi sidqit talab. Dalam apa? Dalam jujurnya pencarian dia dalam menuntut ilmu. Taib. Atau dalam benarnya dia dalam menuntut ilmu. Jadi dia betul-betul bersungguh-sungguh, ya, wajib baginya untuk melepaskan diri, ya, menghilangkan segala perkara ma yashubu niyyataka, ya. Baik, segala perkara yang akan menodai niatmu dalam jujurnya pencarian terhadap ilmu. Seperti apa? Kahubbiz zuhuri, ini diantara noda-noda atau, ya, perkara-perkara yang menodai niat, ya. Kahubbiz zuhuri, suka, ya, untuk dikenal. Baik. Wat tafawwuqi alal aqrani, suka dia apa? Merasa unggul atas teman, ya, teman sebayanya di dalam menuntut ilmu, teman sesama penuntut ilmu. Baik. Ingin dia selalu dia yang dinomor satukan, seperti itu. Baik. Dan bukan hanya itu, wa ja'alahu sullaman li agradin wa agradin, dan dia jadikan hal tersebut sebagai tangga untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Ya. Dia ingin terkenal, dia ingin
Ya, dalam menuntut ilmu dia ingin terkenal, ingin dinomorsatukan. Supaya kenapa? Supaya hal tersebut menjadi tangga untuk meraih perkara-perkara duniawi. Berupa apa? Min jahin, berupa kedudukan, au malin, harta, au ta'zimin, pengagungan, au sum'atin, atau ya, ingin dikenal, didengar sama orang. Ya. Taib, didengar atau dikenal. Au talabi mahmadatin, atau dia ingin mencari pujian. Taib, dalam proses menuntut ilmunya dia ingin mencari pujian. Taib, au sorfi wujuhin nasi ilaika. Atau ya, engkau meniatkan agar agar orang-orang itu ya, wajah-wajah mereka itu tertuju kepadamu. Wajah-wajah mereka tertuju kepada atau memalingkan wajah-wajah orang lain itu kepada dia. Supaya orang lihat dia begitu, semua orang mengetahui dia. Ini diantara hal-hal yang menodai niat. Jadi dia meniatkan agar dalam proses menuntut ilmunya, dalam dia supaya dia terkenal dengan menuntut ilmunya, supaya apa? Supaya orang-orang itu menjadi tertuju kepada dia. Begitu. Orang-orang itu melihat wajah-wajah orang lain itu tertuju kepada dia. Kepada si penuntut ilmu ini. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyata afsadatha. Karena perkara-perkara ini dan yang semisalnya, jika dia sudah menodai niat, maka rusaklah niat tersebut. Nah, maka dia akan merusak niat tadi. Kalau perkara-perkara itu, yang tadi itu suka terkenal, ya, suka dia merasa unggul atas teman-temannya. Berarti di sini juga bisa kita pahami juga kalau dia melihat temannya unggul dia tidak terima. Itu berarti juga apa? Berarti itu juga tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia tidak senang kalau melihat orang lain itu unggul atas dia. Baik. Nah ini. Nah, suka dia jadikan ilmu yang dia miliki, ya, dia jadikan terkenalnya dia itu untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi. Ini perkara yang menodai niatnya dalam menuntut ilmu. Baik. Atau dia apa? Suka mencari pujian manusia. Suka mencari pujian manusia dalam proses pencariannya terhadap ilmu. Nah, perkara-perkara ini kalau sudah dia menodai niat, maka akan merusak niat tersebut. Ya. Hatta dia di awalnya niatnya mungkin ikhlas, kalau dinodai dengan ini bisa rusak niatnya. Ya, bisa rusak niat ikhlasnya tadi itu. Ya. Makanya kalau perkara niat ini ya, perkara yang harus dilazimi sampai mati, ya, sampai mati itu, perkara niat itu. Baik. Harus dilazimi apa? Sampai mati. Kalau sudah mulai rusak lagi, rasa-rasa lagi, aduh kayaknya sudah mulai melenceng niat ini. Berusaha minta tolong kepada Allah agar apa? Agar dikembalikan niatnya itu. Ya, didatangkan niat keikhlasan dalam hatinya. Bukan hanya merusak niat, wa zahabat barakatul ilmi. Keberkahan ilmu itu akan hilang darinya. Dia sudah punya ilmu, sudah nuntut ilmu, sudah punya ilmu ini. Kemudian dimasuki apa? Cinta pujian, dimasuki supaya ingin terkenal, dimasuki apa ini? Dengan ilmunya dia ingin mencapai tujuan-tujuan duniawi. Ya. Hilang keberkahan ilmunya. Dengan sendirinya akan hilang, baik dia sadari ataupun dia tidak sadari. Ya, hilang keberkahan ilmunya. Waliyazubillah. Walihadza, ini. Oleh karena itu kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, walihadza yata'ayyanu 'alaika an tahmiya niyyataka min syaubil iradati li ghairillahi ta'ala. Oleh karena itu wajib bagimu wahai para penuntut ilmu untuk terus menjaga niatmu. Baik, untuk terus memelihara, menjaga niatmu dari berbagai jenis noda-noda keinginan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari noda-noda apa? Noda-noda keinginan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bal wa tahmil hima, bahkan apa? Dia juga berusaha wa tahmil hima, ya, dia apa? Hendaknya engkau berusaha apa? Menjaga batasan-batasannya, ya, menjaga batasan-batasannya. Baik. Kemudian kata beliau, nah, walil ulama'i fi hadza aqwalun wa mawaqifu bayyantu tarafan minha fil mabhathil awwali
min kitabit ta'alum atau min kitabit ta'alim. Baik. Dan para ulama itu memiliki banyak perkataan ya dan sikap ya, mauqif atau sikap yang telah aku jelaskan sebagiannya dari perkataan dan sikap-sikap itu. Baik. Pada pembahasan pertama dari kitab At-Ta'alum. Ta'alum itu atau ta'alim ya, ta'alum. Ta'alum itu judulnya pura-pura berilmu ya. Sok-sok alim begitu. Itu dibuat kitabnya sama Syekh Bakar Abu Zaid. Apa ini ciri-cirinya orang ini pura-pura berilmu begitu. Pura-pura agar kelihatan dia berilmu begitu. Ya. Taib sok-sok alim, itu namanya ta'alum. Taib. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama'i anit tabuliyat. Dan ditambah juga terkait ucapan para ulama tadi itu, ditambahkan larangannya para ulama dari istilah tabuliyat. Nah, nanti kita akan sebutkan tabuliyat. Taib. Wahyal masailul lati yuradu biha asyuhratu. Tabuliyat ini adalah perkara atau permasalahan yang diinginkan dengan masalah tadi itu, perkara tadi itu untuk mencari ketenaran. Ya, untuk mencari ketenaran tabuliyat ini. Baik, kita bacakan syarah Syekh As-Satri terkait tambahan larangan dari para ulama terkait masalah tabuliyat ya, yang disebutkan di kitab Ta'alum. Kata Syekh As-Satri hafizahullah, wa yuzadu alaihi nahyul ulama'i anit tabuliyat. Ditambahkan juga pada kitab Ta'alum itu terkait larangannya para ulama dari perkara tabuliyat. Apa yang tabuliyat? Ini. Ya'til insanu bil mas'alatil gharibati. Ada seseorang datang membawa permasalahan yang asing. Ya. Jadi ini perhatikan. Jadi ini permasalahan ilmu syar'i ini, permasalahan ilmu syar'i ini sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Tiba-tiba ada satu orang ini datang membawa perkara yang asing. Ya, perkara yang asing dia datangkan, permasalahan yang asing, ya, mungkin ya perkara yang masih asing lah di tengah-tengah manusia. Fayansyuruha fi wasailil i'lam. Kemudian orang ini dia sebarkan permasalahan ini di iklan-iklan ya, di sarana-sarana untuk tersebarnya berita. Tsumma ya'ti du'aful qulubi fayasfiquna laha. Kemudian datanglah orang-orang yang lemah hatinya, lemah jiwanya, ya. Fayasfiquna laha, mereka bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan menyoraki permasalahan ini. Padahal permasalahannya asing ini, ya. Mereka soraki, ya. Wayatbuluna laha, mereka menabuh genderang atau drum ya. Untuk permasalahan ini. Kan sesuatu yang baru ini, asing. Ya. Mereka besarkan. Wa yansyurunaha fil ummati, kemudian mereka sebarkan di tengah-tengah umat. Ini permasalahan yang asing ini. Baik. Naam. Oleh karena itu, walidzalika naqala hadhil kalimah zallatul alim madrubun lahat tablu, ya. Baik. Oleh karena itu, ya. Jadi ini nih maksudnya tabuliyat ini itu, ya. Disandarkan kepada tobel itu ini drum ya, drum itu. Baik, jadi ini permasalahan yang asing yang tidak dikenal. Kemudian ada orang mendatangkan begitu. Kemudian tersebar. Otomatis yang membawa pertama kali menjadi terkenal kan? Itu yang diinginkan. Ya, ini maksudnya. Dia yang pertama datangkan ini ya, seperti itu. Baik. Oleh karena itu ya, baik. Naqala hadhil kalimah, ya. Para ulama menukil kalimat ini. Zallatul alim madrubun lahat tablu, ya. Baik. Ketergelincirannya seorang alim disebabkan karena bunyi drum, bunyi genderang, ya. Baik. Maksudnya seorang alim itu bisa saja dia tergelincir gara-gara gara-gara sudah jadi terkenal, seperti itu. Baik. Lau ata insanun ghairu ma'rufin biqaulin syadzin. Ini nih. Ya, dia katakan maksudnya apa ini? Kalau ketika seseorang itu mendatangkan ya, baik,
seseorang yang tidak dikenal ya datang membawa apa? Qaulin syaz. Ucapan yang ya, syaz ini maksudnya tidak dikenal atau misalnya dia bersendiri dalam ucapan itu. Ya. Baik. Ada di sana ucapan yang lebih masyhur, ya. Kemudian dia datangkan yang lemah seperti itu. Tapi yang baru, perkara yang baru begitu, ya. Baik. Fayaktubu kitabatan mukhalifatan limastaqarra fi ilmi syariati. Nah ini. Kemudian orang ini dia tulis tulisan yang menyelisihi perkara yang sudah tetap dalam ilmu syar'i. Jadi perkara yang dia datangkan tadi ini, ucapannya yang syaz tadi ini, ucapannya yang bisa kita katakan mungkin juga meragukan atau tidak dikenal sebelumnya, ya. Ini dia apa? Dia tulis, ya. Baik, dia tulis yang mana ini menyelisihi apa yang sudah terkenal di dalam ilmu syar'i. Baik, sama seperti yang tadi. Makanya saya katakan dari awal, ini perkara ilmu syar'i sudah dikenal di kalangan umat. Kemudian dia datangkan perkara yang baru, ya. Sehingga menjadi dia terkenal dengan sebab perkara yang baru tadi ini. Taib. Lan tomasat, maka apa? Maka terhapuslah tulisan tadi walam yakun laha atharun dan tidak memiliki efek pengaruh sama sekali. Ya. Taib. Nah ini yang diwanti-wanti ya. Maksudnya ketika ada orang ya, apalagi di zaman sekarang ya. Taib. Ya, sebagian orang itu membawa perkara yang baru atau mungkin hukum yang tidak dikenal dalam ilmu syar'i dia bawa begitu. Tapi dia mengandalkan apa? Mengandalkan drum. Drum ini maksudnya apa? Kalau kita umpamakan followersnya itu. Sudah banyak followersnya, sudah banyak followersnya, kemudian dia datangkan perkara yang baru. Yang perkara ini menyelisihi apa yang sudah tetap dalam ilmu syar'i. Ya. Maka itu diantara apa? Hal yang bisa menggelincirkan seseorang. Ya. Hal yang bisa menggelincirkan seseorang. Taib. Wa innama nakhsha min zallatil alim. Nah, dan sesungguhnya yang kami khawatirkan dari ketergelincirannya seorang yang berilmu, ya. Fa innahu yazullu biha alamun, ya. Karena sesungguhnya ya dengan sebab ketergelincirannya seorang alim itu akan membuat tergelincirnya alam semesta ini. Ya, tergelincirnya alam semesta. Taib. Nah, jadi ini apa? Ini yang diinginkan dari permasalahan tobuliyat tadi itu. Ya, jangan sampai seseorang itu ya jadi terkenal, ya. Kemudian karena dia sudah terkenal, bebas saja ini dia mau datangkan perkara-perkara yang baru. Kan saya sudah ada banyak pengikut, sudah terkenal. Ya, padahal itu bisa apa? Menggelincirkan dia. Kalau dia tergelincir, ya, sebab dia tergelincir tadi itu membuat alam semesta juga ikut tergelincir, ya. Baik, paham kira-kira nih, ikhwan? Hadza ma aradahul muallifu bihadzal kalimah. Inilah yang diinginkan oleh penulis dalam kalimat tobuliyat, ya, permasalahan tobuliyat tadi itu. Baik. Nah, kemudian nah, wa qad qila, nah, sudah ya. Dan kata Syekh Bakar Abu Zaid, dan sungguh dikatakan zallatul alimi madrubun lahat toblu, ya. Ketergelinciran seorang alim itu karena bunyi gendang, ya. Maksudnya ya riskan ya bagi seorang yang berilmu, orang yang sudah punya ilmu itu riskan dia tergelincir kalau sudah apa? Terkenal. Ya, terkenal ya. Baik. Apalagi memang niatnya awalnya ingin dikenal, ya. Ingin dikenal, memang niat awalnya memang dia ingin dikenal. Itu riskan sekali ya. Dia apa? Tergelincir. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa an Sufyan rahimahullahu taala annahu qala. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwasanya dia mengatakan, kata Sufyan, kuntu utitu fahmal Qur'an. Dahulu aku diberikan pemahaman terkait Al-Qur'an, ya. Falamma qabiltu surrata sulibtuhu. Maka ketika aku mulai menerima bingkisan-bingkisan ya, yang diberikan kepada dia, sulibtuhu, maka dicabutlah pemahamanku terhadap Al-Qur'an. Dia merasakan sendiri, ya. Baik, kata Sufyan, dulu saya diberikan pemahaman terkait Al-Qur'an ini. Dia bisa beristinbat dengan Al-Qur'an, ya, bisa menarik hukum terkait ayat-ayat Al-Qur'an. Hukumnya ini apa? Hukumnya ini apa? Dia berdalil dengan Al-Qur'an. Ketika dia mulai menerima bingkisan-bingkisan yang diberikan oleh siapa?
pemimpin, para raja, ya, sulibtuhu, maka dicabutlah pemahamanku tersebut. Baik. Dijelaskan sebagian ulama bahwasanya ya, maksud dari surrah di sini, bingkisan-bingkisan itu diberikan oleh para petinggi atau orang-orang kaya, ya, diberikan kepada dia ya, semata-mata ya, taib ingin apa ini? Ingin menjadi dia jadikan ini hadiah ini supaya apa ini istilahnya? Hadiah ini perkara duniawi ya, hadiah ini perkara duniawi ya, yang diberikan oleh para raja atau para apa ini pemimpin di zaman itu. Yang supaya dengan ini Sufyan ini menjadi apa? Menjadi dalam tanda kutip tidak bersikap tegas terkait apa? Terkait keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah di zaman itu. Baik. Kan seperti itu, biasanya begitu kan, orang kalau sudah dibaik-baiki ya, sudah dibaik-baiki, sudah tidak enak mau ditegur meskipun salah. Nah, inilah tujuannya apa? Tujuannya para ulatul umur pada waktu itu ketika memberikan mereka hadiah. Ya. Taib. Nah, kalau Sufyan, kita lihat baca syarah Syekh As-Satri. Kalau Sufyan mengatakan, "Kuntu utitu fahmal Qur'an." Dahulu aku diberikan pemahaman terkait Al-Qur'an, yakni ma'rifata ma'ani ayatil Qur'an wa asrarihi wa hikamihi ya, wa hukmihi ya. Maksudnya aku diberikan pengetahuan terkait makna-makna ayat Al-Qur'an, rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum yang terkait dalam Al-Qur'an. Wa tamakkantu min istinbatil ahkami minhu, dan saya mampu mahir ya beristinbat ya, mengeluarkan hukum minhu dari Al-Qur'an, mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an. Jadi sudah Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tidak kenal ya? Taib, imam ya, seorang imam, ulama. Taib, Sufyan Ats-Tsauri. Falamma qabiltu surrata, kata Sufyan, ketika saya sudah mulai ya menerima paket bingkisan yang diberikan oleh ya para ulatil umur, para pemimpin di zaman itu, ya. Taib. Atau di sini disebutkan akhaztul mala minan nas. Ya, tentunya seperti itu ya. Ya, kalau misalnya mungkin ya ini Sufyan ini mengajarkan ilmu di tengah-tengah manusia, mungkin sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ucapan terima kasihnya siapa ini? Orang-orang yang diajar sama dia diberikanlah bingkisan, diberikanlah ini tanpa dia minta, ya. Baik. Akhaztul mala minan nas, saya mulai apa ini? Menerima harta dari manusia. Sulibtu hadhil qudrah, ya. Sulibtu hadhil qudrah, ya. Maka aku pun apa? Dicabut, ya. Dicabut kemampuanku dalam memahami. Wahia fahmul Quran, yaitu dicabut pemahamanku terkait apa? Al-Quran. Wahina idzin, ya. Maka dari sini yahdharul insanu talibul ilmi. Nah, ini. Oleh karena itu kata Syekh As-Satri, ya, sepatutnya seseorang itu, maksudnya siapa? Penuntut ilmu, ya. Berhati-hati, yahdhar, dia berhati-hati minar ragbati fid dunya. Hati-hati dari keinginan terkait dunia. Ya, berhati-hati dari keinginan terkait perkara dunia. Dan kalau kita sebutkan berkaitan terkait perkara dunia ini, ikhwani fiddin azakumullah, tidak mesti harta ya. Tidak mesti berupa bingkisan, paket, harta, tidak mesti. Ya. Termasuk juga perkara dunia apa? Ingin diagungkan, ingin dibesarkan, ya. Ingin apa ini kita sudah sebutkan di muqaddimah, ingin kalau ada apa ini kalau ada misalnya perkumpulan begitu, ingin dia yang taqaddum ya, ingin dia yang dikedepankan. Itu perkara dunia semua. Ingin dikenal, tidak mesti paket perkara dunia ini. Baik, ingin dipuji ya. Nah, maka sudah sepatutnya para penuntut ilmu itu baik berhati-hati dari apa? Keinginan terkait dunia. Baik, wa bazlil ilmi min ajlihi. Dia kerahkan tenaganya untuk menuntut ilmu min ajlihi, untuk meraih apa? Tujuan-tujuan duniawi, untuk meraih apa? Perkara-perkara duniawi. Ini sungguh-sungguh murojaah sudah so apa istilahnya? Ikut halako, ikut program, ikut ini. Supaya kenapa? Supaya orang kenal begitu.
Ini berhati-hati nih. Akan ternodai niatnya. Meskipun awalnya dia ikhlas. Ya, makanya kalau sudah mulai timbul lagi, ini untuk kita semua ya. Baik, ana antum kita semua ya. Baik, khususnya yang sudah mulai fokus belajar ya. Baik, mungkin ikut halaku bahasa Arab, ikut ini ya. Ikut program-program yang lain misalnya. Nah, hati-hati. Baik. Dia kerahkan tenaganya, ya, dia kerahkan tenaganya sampai begadang capek ini. Tujuannya apa? Supaya dinomorsatukan di halakoh begitu dibanding teman-temannya. Ini perkara dunia. Ini hakikatnya dia mencari perkara dunia, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ridha Allah. Tertolak amalannya. Iya kan? Karena apa? Tidak ikhlas. Kalau mengamalkan sesuatu tidak ikhlas, bukan hanya tertolak, dapat dosa juga. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Iya kan? Jadi seperti itu. Ya. Fa innahu yakunu sababan min asbabi adami fahmihi lil ilmi. Bahkan hal tersebut menjadi sebab di antara sebab-sebab tidak fahamnya dia terhadap ilmu. Nah, dari sinilah bisa kita apa? Kita tarik sedikit kesimpulan bahwa ya, kalau misalnya kita menuntut ilmu, suatu cabang ilmu, ya, kalau kita mungkin terasa sulit memahami, ya, baik, maka di antara perkara yang perlu kita lihat pertama kali adalah bagaimana niat kita mempelajari ilmu itu. Karena bisa jadi ya, yang menahan dia atau yang membuat dia terhalangi dari faham terhadap sebuah ilmu adalah apa? Karena tidak ikhlas. Ya, maka terhalangi dia. Baik. Ini makanya dia bilang fa innahu, karena yang demikian apa itu? Rokbah, ya, keinginan untuk mencari perkara dunia dengan ilmu, ya, itu menjadi sebab di antara sebab-sebab dia tidak paham terhadap ilmu tersebut. Sudah ulang-ulang tapi tidak juga paham gitu. Nah, coba dikoreksi lagi niat, ya, dilihat lagi niatnya kita belajar apa. Baik. Kemudian kata beliau, wa min awwalihi fahmul Quran, dan di antara ilmu yang pertama adalah memahami Al-Quran. Wal ya'lam, ya. Maka hendaklah seseorang mengetahui bi anna ma ata min hadzal mali biduni talabin. Nah, ini dia kembali lagi ke pembahasan harta yang tadi, menerima harta tadi. Perhatikan. Maka hendaklah seseorang memahami bi anna ma ata min hadzal mali biduni talabin. Bahwasanya apa saja yang datang dari harta yang dia terima tadi tanpa dia cari, tanpa dia harapkan. Biduni talab, tanpa dia cari-cari. Wa biduni israfi nafsin. Tanpa dia jiwanya membesarkan pemberian tadi, membesarkan harta tadi itu. Ya, dia tidak fokus di situ begitu. Baik. Jadi dia mungkin diberikan dia harta atau diberikan dia bingkisan paket karena dia sudah menuntut ilmu atau karena dia seorang alim misalnya, diberikan dia, ya. Tapi tanpa dia minta. Perhatikan, tanpa dia minta, tanpa dia jiwanya itu memuliakan ini pemberian ini. Dianggap remeh begitu. Maksudnya ini tanpa memuliakan harta tersebut, maksudnya tanpa dia anggap besar ini pemberian ini. Artinya diberikan sudah dianggap remeh, biasa saja seperti itu. Ya. Baik. Walam tata'allaq nafsuhu bihi, dan hatinya tidak tergantung, terikat dengan harta tersebut. Bingkisan tadi, paket tadi, hatinya tidak terkait dengan itu. Tidak, kalau bahasa kita mungkin tidak dia ingat-ingat terus, tidak dia ini terus misalnya. Biasa saja ya, diberikan ini. Wa qada hawaijahu, dan dia tunaikan hajatnya. Taib, dan dia tunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Taib, dengan ini tadi, dengan apa ini? Dengan itu harta atau paket yang diberikan kepada dia tadi itu. Ya. Dia artinya dia diberikan, dia pakai. Ya, diberikan itu paket bingkisan itu dia pakai tanpa dia apa? Tanpa dia membesarkan ini pemberian, ya. Tanpa dia minta juga, ya. Tapi dia pakai. Nah, fahina idzin la yalhaquhu bihi haraj. Ini kata beliau, kata Syekh Satri, maka kalau kondisinya seperti ini, seorang alim tadi, seorang yang berilmu tadi, kalau kondisinya seperti ini, maka ini tidak mengapa. Ya, memang bukan itu yang dia cari. Ya, bukan itu yang dia cari. Hatinya tidak bergantung kepada itu. Kama warada fi hadithi Umar anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, ini sebagaimana datang dalam hadis Umar, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
jika harta tersebut, ya, jika mendatangimu dari harta tadi itu, sedikit saja mendatangimu dari harta tadi itu. Baik. Sementara engkau biasa saja, ya. Engkau remehkan, ghairu musyrif, maksudnya engkau remehkan. Ya. Ini orang sudah menuntut ilmu, saya dia sudah ngajar, tiba-tiba dikasih hadiah gitu. Ya sudah, dia biasa saja, ghairu musyrif, ya, biasa saja. Ya jazakallahu khair, sudah. Tanpa harus kayak bagaimana, biasa saja, ya. Baik. Wala sa'ilin, tanpa dia minta juga. Dia tidak minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, maka ambillah, ya. Karena di situ juga ada pelajaran apa? Ada pelajaran memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang memberi. Di situ ada pelajaran di situ juga. Ya. Tanpa dia minta, kemudian diberi, kemudian dia, ya. Taib, ghairu musyrif, tanpa dia besar-besarkan begitu, ya. Wa mala fala tatba'uhu nafsuka. Dan jika kondisi dia tidak seperti ini, artinya dia musyrif dan dia minta, ya, fala tatba'uhu nafsuka, ya. Taib. Dan jika tidak ada kondisinya tadi seperti yang kondisi pertama, maka janganlah jiwamu itu mengikuti hal tersebut, ya. Janganlah sampai jiwamu itu mengikuti hal tersebut, ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya nih dia menuntut ilmu atau sudah jadi alim, kemudian dia berharap diberikan hadiah, diberikan paket, diberikan harta begitu, ya. Taib. Kemudian tidak ada misalnya. Ya, kemudian tidak ada misalnya, tidak didapat, ya. Hatinya begitu memang, berharap dia sudah berbuat kebaikan, berharap dia ya. Artinya pamrihlah seperti itu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tatba'uhu nafsuka, maka janganlah sampai jiwamu itu terus mengikuti hal tersebut. Jangan diikuti, berusaha ditepis hal tersebut. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wusqal asimati min hadhihi syawaibi. Maka hendaklah engkau berpegang teguh, semoga Allah merahmatimu. Ya, berpegang teguh dengan apa? Dengan tali yang kokoh yang akan menjagamu dari noda-noda tersebut. Ya. Taib. Bagaimana caranya? Ya, berpegang teguh, ya, dengan tali yang kokoh tadi yang akan menjaga dari noda-noda perusak niat. Bagaimana caranya? Bi antakuna ma'abadlil juhdi fil ikhlas syadidal khaufi min nawaqidihi. Ya. Caranya dengan, ya, kondisi dirimu wahai para penuntut ilmu, ya, beriringan dengan engkau mengerahkan tenaga untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, harus kau bersamai juga dalam hatimu itu, ya, rasa takut yang kuat dari apa? Dari penghancur-penghancur keikhlasan. Penghancur-penghancur ikhlasnya apa? Niatmu, ya. Jadi orang yang menuntut ilmu, ya, maksudnya berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang bisa menjaga dia dari noda-noda perusak niat dalam menuntut ilmu. Apa caranya? Caranya, ya, sembari dia kerahkan tenaganya untuk ikhlas, harus dia hadirkan juga apa? Perasaan takut, ya. Perasaan takut jangan sampai tertimpa dengan pembatal-pembatal keikhlasannya tadi itu, ya. Jadi bukan hanya sekedar mengerahkan tenaga untuk ikhlas, kemudian apa? Kemudian biar saja seperti itu. Yang penting saya sudah ikhlas gitu. Tidak, harus timbulkan rasa takut apa? Jangan sampai saya terjatuh pada noda-noda pembatal keikhlasan. Itu kata beliau di sini, ya. Azimal iftiqari, ini juga engkau iringi juga dirimu azimal iftiqari, ya. Dengan perasaan apa? Dengan besarnya perasaan butuh kepada Allah. Nah ini. Jadi ada 3, ya. Ya. Dengan besarnya perasaan butuh kepada Allah, walil tijai ilaihi subhanahu, dan apa? Besarnya apa? Perasaan butuh untuk dilindungi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Jadi, ya, urwatil wusqa, ya, tali yang kokoh yang akan menjaga seseorang dalam, ya, menuntut ilmu, menjaga dia dari noda-noda perusak niatnya, perusak niat yang ikhlas. Itu, ya, pertama apa? Dia harus kerahkan tenaganya untuk ikhlas. Nah, pengerahan tenaganya untuk ikhlas ini diiringi dengan rasa takut, jangan sampai dia terjatuh kepada pembatal niat, pembatal-pembatal keikhlasannya itu. Diiringi juga apa? Perasaan
butuh, ya, perasaan yang besar, butuhnya dia kepada Allah dan butuhnya dia perlindungan kepada Allah. Jadi ada 3 itu. Ya, harus diiringi semua ini. Baik. Nah, paham sampai sini, ikhwan? Ya, paham ya? Baik. Kemudian dikatakan sini. Wa yu'saru an Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala qauluhu, ya. Dan diriwayatkan, yu'saru maksudnya diriwayatkan, dijadikan asar. Yu'saru itu maksudnya diriwayatkan asar, ya. Dari Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ucapan beliau diriwayatkan, ya. Kata beliau begini, "Ma alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyyati." Ya. Ma alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyyati. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada sesuatu, ya, yang lebih berat untuk aku obati bagi diriku, ya, melebihi mengobati niat-niatku, ya. Tidak ada satupun perkara yang lebih berat untuk aku terus perbaiki, aku terus obati, ya, bagi diriku sendiri, melebihi apa? Melebihi memperbaiki dan terus mengobati apa? Niat-niatku. Ini kata beliau. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya. Baik. Kita azan dulu, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, kita bacakan syarah dari Syekh Asy-Syatri hafizahullah terkait ini sudah nyala nih. Hah?
Taib. Terkait ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Asy-Syatri, "Tsumma dzakara al-muallifu qala Sufyan aidan." Kemudian muallif yaitu Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah menyebutkan ucapan Sufyan, "Ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati bagi diriku sendiri melebihi mengobati atau memperbaiki niat-niatku. Baik. Jadi kalau misalnya dirinya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu ada banyak luka, ada banyak penyakit atau apa misalnya, maka yang paling berat dia obati dari itu semua adalah niatnya. Bukan luka yang ada di badannya, bukan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Itu tidak, masih lebih ringan daripada mengobati apa? Niat, memperbaiki niat. Maksudnya mengobati niat ini memperbaiki niat. Kata Syekh Asy-Syatri, an-niyatu sahlatun ala man sahhalallahu alaihi. Ini antum perlu garis bawah ini. Niat itu mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Taib, niat itu mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan. Taib, orang mau niat ikhlas itu akan mudah bagi siapa yang Allah mudahkan dia untuk ikhlas. Taib. Wa fi lahzatin, nah ini kata beliau, wa fi lahzatin wa fi thaniyatin tatamakkanu min qalbi niyatika wa tajalu a'malaka lillah. Taib. Pada satu kesempatan, pada suatu detik atau kesempatan, tsaniyah itu detik engkau mampu mengubah niatmu dan engkau jadikan niatmu itu engkau jadikan amalanmu itu untuk Allah. Di satu kesempatan, di satu detik, bisa saja engkau rubah niatmu dan engkau jadikan amalanmu untuk Allah. Wa fi nafsil waqti, dan pada waktu yang sama juga, hiya so'batun asirah. Itu juga menjadi perkara yang sangat sulit, kata beliau. Mudah saja bagi seorang. Sebagian riwayat disebutkan, tidak ada yang paling sulit yang aku perbaiki, melebihi apa? Niat-niatku. Atau tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk aku jaga melebihi apa? Menjaga dari apa? Sifat apa? Riya. Taib. Kenapa? Karena setiap kali aku berusaha melawan riya di dalam hatiku, melawan sifat tidak ikhlas dalam hatiku, maka seakan-akan dia tumbuh lagi dalam warna yang lain. Dalam warna yang lain. Dia sudah berusaha ikhlas ini, dalam apa? Hatinya. Tapi ketika dia berbicara, sudah mulai berbicara, 1, 2, misalnya hadis pertama apa? Hadis pertama dia sampaikan, ikhlas dia. Datang penjelasan ikhlas. Pas dia dapat faedah yang berikutnya, tiba-tiba muncul, anak mau kasih span ini DP. So berubah itu. So berubah begitu saja itu. So berubah begitu saja. Baik. Dan ini bisa saja, bukan bisa saja besar kemungkinan menimpa kita Baik, bercerita sama orang kan, awalnya ikhlas memberikan nasihat begitu kan. Nah, nasihat sama orang, begini misalnya kasih nasihat. Pas sudah mulai bercerita dalil, dia bawakan dalilnya, so mulai apa? So mulai merinding ini bulu-bulu ini. So sambil dia sampaikan itu. Nah, iya. Jangan tertawa insyaallah. Jadi seperti itu. Makanya dikatakan sama sebagian ulama, kalau orang berbicara itu dia butuh niat yang banyak. Karena bisa jadi di satu hadis, maksudnya di satu pembicaraan dia ikhlas, di pembicaraan berikutnya sudah tidak ikhlas dia. Sudah tidak ikhlas. Seperti itu. Makanya susah dirubah Di satu waktu mampu kita rubah niat semata-mata karena Allah, di waktu itu pun juga dia menjadi perkara yang sangat sulit. Baik. Li'annan nasa, perhatikan. Karena manusia atau seseorang itu yaghfaluna anha min jihatin. Nah, di satu sisi manusia itu lalai terhadap niat ini. Mengalir saja begitu saja tanpa memperhatikan niat. Baik. Makanya di sebagian riwayat berkaitan dengan niat, baik,
Dikatakan kalau misalnya ya, dengan diammu, dengan diam engkau tidak berbicara itu, ya, timbul perasaan, ya, dianggap sebagai orang yang pendiam atau yang bagus dengan diamnya, seperti orang yang alim, maka apa? Kata para ulama, maka hendaklah dia berbicara. Seperti itu. Jadi saya ini ada pembicaraan orang berkumpul kan, dia diam kan, diam. Nah, jelas kalau misalnya ada 5 orang yang berbicara itu kan, kalau misalnya ada 1 orang yang tidak mau bicara, cuma memperhatikan saja, ini saja, dia tidak bicara begitu. Jelas yang 4 orang yang lainnya itu sedikit atau banyak pasti, masya Allah dia ini, ya, maksudnya betul ya, seperti itu ya, bagus dia diam mungkin kan. Kalau si orang yang diam ini timbul perasaan seperti itu, maka hendaklah dia berbicara, kata para ulama. Bicara dia untuk menepis itu tadi. Baik. Sebaliknya, kalau ada orang perkumpulan, ya, semuanya dia apa? Semuanya berbicara semua, dapat kesempatan bicara. Kemudian dia berbicara begitu. Nah, kalau dia sudah bicara begitu, bicara menyampaikan ini itu misalnya, sudah mulai timbul apa ini perasaan kagum sama diri. Saya bisa jawab semua ini, saya bisa semua misalnya ini pembicaraan ini. Ya, maka kata para ulama, maka hendaklah dia diam seperti itu. Ya, maka hendaklah dia diam pada kondisi tersebut. Taib. Kemudian kata beliau, li'annan nasa yaghfaluna anha min jihatin, karena ya, di antara sebabnya ini menjadi hal yang sulit dia, karena manusia itu kebanyakan apa? Lalai dalam perkara ini. Di satu sisi mereka apa? Lalai. Wa li'anna syaitana yahrisu ala ifsadin nawaya. Di sisi yang lain, syaitan terus berusaha ya untuk merusak niat-niatnya. Untuk merusak niat-niatnya. Baik. Li'anna niyata 'azimatun naf'i. Nah, ini alasannya. Kenapa syaitan itu berusaha merusak niat-niat seseorang? Ya. Kenapa? Li'anna niyata 'azimatun naf'i. Karena niat itu ya sangat besar manfaatnya. Ya, sangat besar manfaatnya. Bukankah kita sudah lewat ya hadisnya berkaitan dengan niat. Kalau sekiranya seseorang niat ingin melakukan kebaikan, kemudian dia terhalangi atau ada uzur tidak bisa mengerjakannya, maka dia apa? Tercatatkan apa? Berapa kebaikan? 1 kebaikan. Baik, itu baru niat. Kalau dia niat melakukan apa? Melakukan perkara yang buruk. Kemudian apa? Terhalangi, tidak bisa dia melakukannya. Akhirnya dia tinggalkan. Karena Allah, dia tinggalkan karena Allah. Baik, maka apa? Tercatat apa? 1 kebaikan. Padahal sebelumnya dia niat apa? Niat melakukan keburukan. Tapi dia tinggalkan, dia tidak kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini azimatun naf'i, kabiratul athari. Niat itu sangat besar pengaruhnya. Makanya dikatakan orang yang dia menyampaikan sesuatu ya dengan berusaha dia ikhlas, ini bisa berpengaruh besar ya. Melakukan sesuatu niat ikhlas, membantu orang lain niatnya ikhlas, besar pengaruhnya ya, besar pengaruhnya. Jalibatul barakah ya. Bisa meraih apa? Keberkahan, bisa mendapat apa? Dengan niat tadi itu, niatnya ini bisa mendatangkan keberkahan ya. Baik dari perkataan maupun perbuatannya. Baik. Wa min thamma, maka dari sinilah fasyaitanu yahrisu ala ifsadin niyati min ajli hadzal amri. Ya, dari sinilah syaitan itu terus berusaha, terus bersemangat untuk merusak niat-niat ya dikarenakan hal ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan baca matan. Kata di sini beliau bawakan riwayat lagi. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa an Umar bin Dzar, Umar bin Dzar, ya, annahu qala liwalidihi, bahwasanya dia berkata kepada bapaknya, ya. Berarti bapaknya Umar bin Dzar, ya. Dia berkata kepada bapaknya, "Ya Abi." Ya, Pak, "Ya Abi, Pak, malaka idza wa'aztan nasa akhudhahumul buka'u." Bagaimana caranya? Maksudnya apa yang kau lakukan ini? Maksudnya malaka, maksudnya ya, apa yang ada padamu? Kalau kita terjemahkan terlek ya. Apa yang ada padamu wahai bapakku? Ya.
Kalau engkau memberi nasihat, memberi wejangan kepada orang lain, maka tangisan itu akan menguasai mereka. Maksudnya tangisan menguasai mereka ini maksudnya kalau engkau beri kasih nasihat sama orang, orang itu jadi menangis begitu. Ya, perhatikan ini dia punya ucapan. Ini anaknya penasaran, ya. Pak, apa yang ada padamu ini? Kalau engkau memberi nasihat, wejangan kepada orang lain, orang itu jadi menangis. Wa idza wa'adhum ghairuka la yabkun. Kalau orang lain yang kasih nasihat sama mereka, mereka tidak menangis. Ini anaknya bertanya ini. Baik. Kata bapaknya, "Ya bunayya." Wahai anakku, ya, wahai anakku yang tercinta. Wahai anakku, laisatin naihatus sakla mislan naihatil mustajarah, ya, atau mustajirah. Mustajarah, ya, mustajarah yang pas ini, ya. Laisatin naihatus sakla mislan naihatil mustajarah, ya. Kata bapaknya, "Nak, ya, tidak sama ratapan tangisan perempuan yang kehilangan anaknya, seorang ibu yang kehilangan anaknya, dengan tangisannya perempuan yang disewa untuk menangis," kata bapaknya. Ya. Paham antum ini maksudnya ini? Ada yang paham ini maksudnya ini? Siapa yang bisa paham maksudnya ini? Saya kasih hadiah. Maksudnya apa ini? Jawabannya bapaknya ini. Kan anaknya tanya, apa yang ada padamu wahai bapakku? Kalau engkau kasih nasihat sama orang, orang itu jadi menangis. Tapi kalau orang lain yang kasih nasihat sama mereka, mereka tidak menangis. Kata bapaknya, "Nak, ya, tidak sama tangisannya, ratapan tangisannya perempuan yang dia punya anak, kemudian meninggal anaknya, dengan perempuan yang menangis, tapi dia disewa untuk menangis." Siapa yang paham ini kira-kira? Bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kalau yang perempuan ini tinggal anaknya itu ibaratnya orang ikhlas yang orang menerima nasihat itu dan yang memberi nasihat dengan ikhlas. Siapa yang ikhlas? Pemberi nasihat atau yang baru kalau yang ibarat wanita dibayar itu ada tujuan lain, bukan keikhlasan. Berarti siapa yang diumpamakan seperti ratapannya perempuan yang menangis karena kehilangan anaknya? Siapa di sini? Dan siapa yang perempuan yang menangis karena diberi upah? Si pemberi nasihat. Kalau yang ini siapa? Kalau yang perempuan yang dibayar siapa? Yang pemberi nasihat cuma bukan karena ada maksud lain dari Iya, siapa di sini? Dalam bapaknya. Iya. Bapaknya ini ibarat perempuan yang nasihat yang diberikan itu karena dengan ikhlas. Jadi orang yang terima paham tidak? Paham tidak? Ricky, paham tidak? Maksudnya bagaimana? Beda niat? Iya. Bapaknya Umar bin Zahar siapa? Diumpamakan seperti siapa Umar bin Zahar bapaknya? Seperti orang yang kehilangan anaknya. Baru kalau yang perempuan yang diupah siapa? Kalau yang perempuan yang diupah? Dua. Apa yang dua ini? Iya, yang diupah dengan yang ikhlas. Sekarang saya tanya, bapaknya ini yang mana? Bapaknya Umar bin Zar, kan dia tanya, bapaknya itu kan antum bilang kan dia diumpamakan, ya kan? Sekarang saya mau tanya, bapaknya yang mana? Yang perempuan kehilangan anaknya. Terus yang anaiha mustajarah, perempuan yang diupah siapa? Orang lain yang menyampaikan yang tidak menjadi menangis. Masya Allah, jadi dua hadiah ini. Bagaimana Pak Ferry? Perempuan yang ditinggalkan anaknya.
Ah, Dia katakan itu yang cuma yang dibayar itu nasihat yang tidak tulus. tidak tulus. Baik, jadi 3 berarti hadiahnya. Benar semua ini. Ya, Masya Allah. Baik, jazakumullah khair. Itu hadiahnya, jazakumullah khair. Tidak, insya Allah nanti saya. Baik. Jadi benar semua ya. Jadi maksudnya begini. Kan anaknya heran, ya. Kenapa kalau Pak, kenapa kalau kau yang kasih nasihat orang menangis? Hah? Baik. Sementara kalau orang lain yang kasih nasihat, orang-orang tidak menangis. Nah, jadi bapaknya di sini tidak lihat bagaimana keikhlasan bapaknya dalam menjawab. Jadi banyak pelajaran nih dari ini. Bukan hanya sekedar yang tadi itu ya. Ini pelajaran yang lain nih dari ini. Lihat bagaimana bapaknya. Bapaknya tidak mengklaim juga. Bapaknya tidak mengklaim kalau dia apa? Saya ini ikhlas, makanya orang menangis. Tidak, bapaknya cuma mengatakan begini, tidak sama. Nah, ya, tangisannya perempuan yang dia itu punya anak, kemudian anaknya meninggal, akhirnya dia meratapi kehilangan anaknya itu dengan perempuan yang menangis, dibayar dia menangis, diupah. Artinya seperti itu, ya, diumpamakan. Kalau orang yang memberikan nasihat itu tulus dari hati, ya, pasti akan sampai ke hati juga. Seperti itu, ya. Dan di sini bapaknya tidak mengklaim juga bahwasanya, oh orang-orang yang nangis berarti saya ikhlas juga, tidak. Tapi kita pelajaran di sini bapaknya ini ya termasuk orang yang ikhlas. Buktinya apa? Orang-orang bisa jadi apa? Bisa jadi menangis dengan nasihatnya. Sementara yang lain ya bisa kita katakan ya tidak bisa kita langsung klaim juga, cuma secara umum seperti itu, ya. Baik. Jadi ya seperti itu kira-kira ya. Cara memahaminya. Waffaqakallahu lirusydika. Amin. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Amin. Memberikan bimbingannya kepadamu. Baik. Jadi tidak sama ya, ikhwan, ya. Nasihatnya orang yang tulus dengan orang yang tidak tulus itu tidak sama. Ini yang ingin disampaikan oleh bapaknya Umar bin Zar. Baik. Kemudian kata beliau, di matan, kembali ke matan. Al-khoslatul jami'ah li khairid dunya wal akhirah, ya. Itu kata beliau sifat yang mengumpulkan, yang bisa mengumpulkan dua kebahagiaan, yaitu kebaikan dunia dan di akhirat. Apa itu? Mahabbatullahi ta'ala wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perangai, al-khoslah, perangai yang mengumpulkan dua kebaikan dunia dan di akhirat. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wa tahqiquha bitamahhudil mutaba'ati, ya. Dan berusaha merealisasikan kecintaan tadi dengan murni mutaba'ah, dengan murni mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qafil athari lil ma'sumi, dan juga apa? Dengan apa? Mengikuti jejaknya seseorang yang maksum. Maksudnya mengikuti jejaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti jejaknya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Allah, ya. Bagaimana beliau menjalankan mutabaah, ya, mengikuti dalil, mengikuti wahyu yang diajarkan, yang diwahyukan kepada beliau. Baik. Jadi ini mencintai Allah dan Rasulnya dan merealisasikan kecintaan tersebut, ya, merealisasikan kecintaan tersebut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kalian dapatkan kalau kalian mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Ini yang pertama, ya. Baik, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini akan yang didapatkan seseorang ketika dia berusaha terus mutabaah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata pensyarah Syekh Satri, waqal muallif al-khoslatul jami'ah, ya, perangai yang mengumpulkan, maksudnya yakni asyartus tsaniyah, ya, syarat yang kedua min syurutil ibadah, ya. Dari syarat-syarat ibadah adalah al-mutaba'ah, yaitu
mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu hiyal jalibatu li mahabbatillahi wa li mahabbati rasulih. Dan mutaba'ah, berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ya, dengan mutaba'ah ini akan mendatangkan kecintaan Allah, ya, taib, dan kecintaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Taib. Nah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Taib, kembali ke matan. Wabil jumlati, ya, maka secara umum, fahada aslu hadhil hilyah. Ya. Maka ini adalah pokok dari, ya, perhiasan adab dan akhlak menuntut ilmu. Ya, yaitu apa tadi ini? Ikhlas dan mutaba'ah, ya, ikhlas dan mutaba'ah. Wa yaqa'ani minha mauqi'at taji minal hullati. Dan keduanya ini, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berada pada posisi, ya, menempati kedudukan mahkota bagi apa? Bagi pakaian yang mewah. Ya, jadi kalau ada pakaian yang mewah itu, kemudian ada mahkotanya, maka itulah apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Diumpamakan demikian, ya. Ikhlas dan mutaba'ah. Fa ya ayyuhat tullab, wahai para penuntut ilmu, ha antum, inilah kalian, haula'i, ya, ha antum haula'i tarabba'tum lid-darsi, ya. Mereka semua ini, ya, atau kalian, ya, kalian ini tumbuh untuk belajar. Perhatikan, ya, penuntut ilmu itu dia tumbuh itu untuk belajar, ya. Taib, dia menjalani kehidupannya itu hakikatnya untuk belajar. Taib. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilqin, ya. Dan kalian senantiasa apa? Terikat, ya. Kalau kalian sudah status penuntut ilmu, orang yang, ya, berstatus sebagai penuntut ilmu syar'i. Dan di sini disebutkan bukan penuntut ilmu dunia, ya, penuntut ilmu syar'i di sini. Kita tidak bicara ini penuntut ilmu, ya, ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang yang lain. Kita bicara ilmu syar'i, ya. Wa ta'allaqtum bi anfasi ilqin. Dan kalian senantiasa apa? Terikat dengan perkara yang paling apa? Berharga. Apa itu? Thalabil ilmi, yaitu menuntut ilmu. Baik. Berarti kalau ada orang yang dia mengklaim sebagai thalibul ilmi, thalabatul ilmi, kemudian dia tidak terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan menuntut ilmu, berarti itu cuma klaim saja, klaim semata. Ya, hatta di seluruh sosmednya dia tulis di situ bionya, ya, di bionya itu thalibul ilmi ala manhajis salaf misalnya begitu. Ya, ahlus sunnah salafi atau apa segala macam situ. Tapi kalau dia tidak ada kaitannya dengan menuntut ilmu, murojaah ilmu, hadir di kajian atau yang lainnya, berarti itu cuma klaim saja. Cuma klaim saja. Baik, hanya klaim semata. Ya. Baik. Fa usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Maka aku wasiatkan kalian dan juga diriku sendiri, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendirian dan keramaian, ya, di dalam saat bersendiri dan keramaian. Fahiyal uddatu, karena ketakwaan itu adalah bekal utama. Baik, dalam menurut ilmu itu ketakwaan adalah bekal utama. Baik, wahiyya mahbitul fadaili. Baik, saya tulis dulu yang tadi itu, ya. Baik. Wahiyya apa? Wahiyya mahbitul fadaili, ya. Dialah apa? Tempat turunnya berbagai keutamaan. Ketakwaan tadi itu. Ketakwaan. Ini bercerita ketakwaan. Wa mutanazzilul mahamidi, tempat mengalirnya segala pujian. Baik. Wahiyya mab'atsul quwwati, dan dia adalah sumber kekuatan. Itu takwa tadi. Baik. Wa mi'rajus sumuwi, dia adalah tangga menuju kemuliaan. Tangga menuju kemuliaan. Warrabitul wathiqu 'alal qulubi 'anil fitani. Nah, dan dia adalah ikatan yang sangat kuat bagi hati-hati seorang hamba, ya, untuk terhindar dari fitnah-fitnah, ya, untuk terhindar dari fitnah-fitnah. Itu ketakwaan tadi itu. Fala tufarritu, maka janganlah sekali-kali kalian apa? Janganlah sekali-kali kalian
meremehkan atau melalaikan hal yang berkaitan dengan takwa. Baik. Berarti di sini di pondasi yang awal atau kita katakan perhiasan yang pertama, ya, selain dia disebutkan juga syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah, juga ditutup dengan perkara ketakwaan, ya. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu wajib dia melazimi ketakwaan, baik dikala bersendiri maupun di saat ramai, di saat, ya, bersama orang lain. Baik, dia berusaha apa? Melazimi ketakwaan. Baik. Kemudian perkara yang kedua, perkara yang kedua dari adab seorang hamba atau adab seorang penuntut ilmu, adab dan akhlaknya, atas dirinya sendiri, ya, adab untuk dirinya sendiri. Kata beliau, kun ala jaddatis salafis soleh, ya. Hendaknya dia apa? Berjalan di atas jalannya salafus soleh, ya. Berjalan di atas jalannya salafus soleh. Nah, kata beliau, kata Syekh Asy-Syatri hafizahullah, kun ala jaddatis salafis soleh akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kenapa kita harus berjalan di atasnya manhajnya salafus soleh dalam menuntut ilmu. Baik, karena Nabi mengabarkan anna khaira ummatihi humul qarnul awal, bahwasanya sebaik-baik umat itu adalah generasi yang pertama, yaitu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu atba'ut tabi'in, ya. Pengikut murid-muridnya para tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Fahaulai hum khairul ummati, merekalah sebaik-baik umat, ya, merekalah sebaik-baik umat. Wa idza aradna an nakuna mimman ittasafa bil khairiyati falnakun mimman yasiru ala tariqatihim. Kata Syekh Asy-Syatri, kalau kita ingin, ya, menjadi orang-orang yang disifati, ya, mendapatkan keutamaan, disifati, ya, bil khairiyah, disifati dengan kebaikan sebagaimana kebaikannya para generasi pertama, falnakun mimman yasiru ala tariqatihim. Maka hendaklah kita menjadi orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Baik, jalannya para salafus soleh. Berkaitan menuntut ilmu, maka apa? Menuntut ilmu mengikuti cara mereka, mengikuti apa? Metode mereka dalam menuntut ilmu. Baik, qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula", siapa yang menentang Rasul. Baik, siapa yang menentang Rasul, tidak mau mengikuti petunjuk Rasul, ya, enggan, ya, mengikuti petunjuk Rasul. Ada sebagian kelompok itu pokoknya kita yang penting Al-Quran saja. Namanya kelompok ingkar sunnah, ya. Kalau orang datang bawa hadis, bercerita hadis, as-sunnah kepada mereka, mereka tidak mau. Pokoknya kita Al-Quran. Kita Al-Quran saja. Baik. Kalau bicara sunnah, bicara hadis, mereka tidak mau. Maunya apa? Al-Quran. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula", siapa yang menentang Rasul, tidak mau mengikuti Rasul, ya. Jalan-jalan yang diajarkan oleh Rasul mereka tentang. Baik. Mereka buat makar bagi orang-orang yang berjalan mengikuti jalan Rasul. Baik. Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah telah jelas bagi mereka petunjuk, jalan petunjuk sudah jelas bagi mereka. Namun wayattabi ghayra sabilil mu'minin. Ya, kata Allah, ya, mereka mengikuti mereka mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Maksudnya mereka mengikuti selain jalannya para sahabat. Ya, al-mu'minin di sini maksudnya para sahabat. Ya. Mereka mengikuti selain jalannya para sahabat. Apa yang akan mereka dapatkan? Nuwallihi ma tawalla. Ya. Kata Allah, kami biarkan mereka bergelimang dengan kesesatan tersebut. Kami biarkan mereka terus berada dalam kesesatan. Ya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan seret mereka masuk ke dalam neraka jahannam. Ya. Wasa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini diantara dalil ancaman bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik di seluruh ini, ya, di seluruh aspek kehidupan, ya. Bukan hanya berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya. Cuma ini kita memang berkaitan dengan menuntut ilmu yang kita bahas di sini. Ya, tapi kalau kita bawa di
umum, ya, maka masuk semua ini. Ya. Dalam perkara ibadah, muamalah, ya, apalagi akhlak, tidak mau mengikuti jalannya apa? Para sahabat. Ya. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka. Ya. Kami biarkan mereka apa? Tersesat di atas jalan tersebut. Kemudian apa? Akan kami seret mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Baik. Wallahu jalla wa ala qad amara bittiba'i tariqatis sholihin. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala telah memerintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang soleh. Kama qala Jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Baik, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku, senantiasa inabah kepadaku, ya, senantiasa inabah kepadaku, kepada Allah. Wa amara bil iktida'i bi ahlil fadli, dan Allah juga memerintahkan kita untuk meneladani jalannya orang-orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang punya keutamaan. Ya. Baik. Walidzalika, oleh karena itu, lamma dzakara qaula Ibrahim wa mimman ma'ahu, ketika Allah menyebutkan ucapan Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, amara bil iktida'i bihim, maka Allah memerintahkan untuk meneladani mereka, mengikuti Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Ini perintah Allah, ya. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri mereka Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Apa? Uswatun hasanah. Ya, suri teladan yang baik. Walamma dzakarallahu jalla wa ala as-sabiqina minal muhajirin wal ansar amara bittiba'ihim. Ini juga. Ketika Allah telah menyebutkan, ya, tentang orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maka Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Baik, Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Jadi sudah banyak, ikhwan, perintah-perintah ini mengikuti jalannya salafus saleh, jalannya orang-orang saleh, ya, jalannya para sahabat ini sudah banyak sekali, ya, sudah banyak sekali. Ya. Baik. Wa asna ala man ittaba'ahum, ya, dan Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladanilah, ikutilah jalannya orang-orang yang datang setelahku. Ya, siapa mereka? Abu Bakar dan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala, dan Nabi juga mengatakan, fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan jalannya para khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Ya. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan jalan mereka, dengan sunnah tersebut. Ya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz, ya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ya. Berpegang teguhlah dengan jalannya para khulafaur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wan nususu fi hadza katsirah, kata Syekh, nas-nas dalil-dalil yang berkaitan dengan ini itu sangat banyak. Walidzalika, oleh karena itu, tajidus salafus shaliha indahum minal fawaidi wal barakati asyai'ul katsiru. Ya, perhatikan. Baik. Oleh karena itu, engkau akan mendapati, ya, para salafus saleh itu di sisi mereka itu, ya, terdapat apa? Terdapat banyak sekali, ya, berupa apa? Berupa faedah-faedah dan keberkahan, ya. Banyak sekali faedah-faedah dan keberkahan yang ada pada mereka. Indahum kalamun qalilun fihi ma'anin katsirah. Mereka memiliki ucapan yang sedikit namun maknanya sangat banyak. Ya, ini para salafus saleh, ya, ucapan mereka sedikit tapi keberkahannya banyak. Ya, maknanya banyak, faedahnya banyak, ya. Berbeda dengan kita, ya. Sudah bicara sana sini, ya. Apa faedahnya? Tidak ada yang bisa diambil faedahnya. Allah musta'an. Baik, sudah bicara panjang lebar, tidak ada faedahnya sama sekali. Allah musta'an, ya. Baik. Baik, fama a'zama minnatallahi alaina bi an ja'ala salafana ulaikal qaumus sholihin, ya. Baik. Sebenarnya ulaikal qaumus sholihun, ya. Ya enggak? Sholihin atau sholihun itu? Ikhwan? Hah? Ulaikal qaumus sholihin atau sholihun? Usman. Si Usman.
Hah? Iya. Berarti al-qaumu atau al-qaumah? Salah cetak ini. Salah? Solihin ya. Sebetul berarti ya. Berarti al-qaumu qauma qaumi. Masya Allah ya. Qaumu qaumi atau qaumah? Hah? Baik, bi an ja'ala salafana ulaika al-qauma as-solihin ya. Jadi al-qaum sebagai apa? Maf'ul bihi yang dua ya, dari ja'ala. Baik. Fama a'dhama minnatallahi, maka betapa besar anugerah Allah atas kita. Ya, di mana Allah telah menjadikan para pendahulu kita ya. Mereka apa? Mereka lah kaum yang apa? Mereka lah kaum yang soleh ya. Baik. Fa inna sahabata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad asnat alaihi nususu ya. Karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalil-dalil itu telah memuji mereka. Dalil-dalil itu telah memuji mereka. Nas-nas itu telah memuji mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ya. Dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Wan nususu fitnai alaihim katsirah ya. Dan nas-nas yang berkaitan dengan mereka ini sangatlah banyak. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah masih berkaitan dengan menempuh jalannya para salafus saleh bagi para penuntut ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Wallahu ta'ala bissawab. Kasih berhenti dulu.